Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala, dan bahwasanya bersalah-salahan ulama, artinya ada khilafiyah, perbedaan pendapat ulama pada iman orang yang taklid. Dia mengikut saja apa kata gurunya. Kau yakin ada Allah? Yakin. Apa dalilnya? Saya tak tahu. Saya ikut guru saya bilang Allah ada, saya ikut. Itu taklid. Bagaimana iman orang yang taklid ini? Sesungguhnya telah lalu di awal-awal kitab kita bahwa yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran, artinya pendapat yang kuat, itu mukmin. Jadi orang yang beriman taklid, dia tetap disebut sebagai orang mukmin. Jamaah, orang beriman walau taklid, dia disebut mukmin. Itu khilaf ya. Mukminkah dia tidak, dia taklid? Yang muktamad dia mukmin. Persoalan berikutnya, kemudian bersalah-salahan, berbeda pula ulama. Adakah si mukmin tadi yang taklid itu asi, durhaka, berdosa atau tiada? Jadi orang mukmin yang beriman taklid, taklidnya mukminkah dia? Mukmin, mu'tamad. Jadi kalau ada mu'tamad kuat, berarti ada dhaif. Ini menunjukkan adanya khilafiyah. Jamaah, baiklah, kita ikut, kita pegang yang mu'tamad, dia mukmin. Persoalan berikutnya, apakah dia berdosa atau tidak? Ini pun khilaf. Jawabannya, dan mu'tamad yang dijadikan sandaran bermakna dia kuat. Jikalaulah orang mukmin taklid tadi belajar, kalau dia belajar, ia kuasa, sanggup pada mendirikan dalil, tapi dia tak belajar, maka yaitu mukmin asi. Dia beriman tapi dia berdosa. Andai dia belajar, dia dapat menegakkan dalil, tapi dia tak belajar, maka pendapat yang kuat mengatakan dia berdosa. Dan jikalau belajar, ia tiada kuasa pada mendirikan dalil, maka yaitu mukmin tiada asi, tidak berdosa. Jadi pendapat yang kuat, seorang mukmin tapi muqallid, dia mukmin tapi muqallid. Muqallid makna dia taklid. Berdosakah dia? Pendapat yang terkuat mengatakan, andai dia belajar sanggup mendirikan dalil, tapi dia tidak belajar, dia berdosa. Andai dia belajar tetap tak sanggup mendirikan dalil, maka dia tidak berdosa. Maka kata kuncinya adalah belajar. Kalau bahasa kita mengaji. Karena itulah di dalam agama tidak ada atau tidak bisa diterima kalimat saya tidak tahu kecuali setelah belajar. Jemaah, saya tak tahu, itu tak bisa diterima.
kecuali setelah mengaji. Jadi kalau dia tidak mengaji, sebenarnya dia bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ini mau hati-hati jemaah. Jadi hati-hati di dalam agama kita, jangan mudah-mudah bilang tak tahu. Hati-hati. Jadi kalau memang dia tak mau tahu, lantas dia bilang tak tahu, wah ini makin hebat kesalahan dia. Berarti dia sudah melakukan dosa berlapis-lapis. Ternyata setelah belajar, pelajaran yang diinginkan oleh agama terkait jawaban satu pertanyaan, dia belum sampai ke situ, sehingga dia tidak tahu, dia tak berdosa. Oleh karena memang pelajarannya belum sampai. Maka hati-hati menggunakan kalimat saya tidak tahu, atau sebenarnya saya tidak mau tahu. Ya, selesai ya jamaah yang dikasihi Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita ini yang tak belajar ilmu tauhid sampai mampu menegakkan dalil. Andai kata kita sebenarnya mampu kalau belajar tapi kita tidak belajar, akibatnya kita tidak bisa menegakkan dalil, maka berdosalah kita hari-hari. Ya, hari-hari kita berdosa. Ya. Bermula dalil yang dituntut daripada mukallaf yaitu dalilun jumaliyun. Itu yang dituntut. Dalil secara umum. Jadi tak dituntut dalil secara tafsiliyun, secara terurai, terperinci. Yang dituntut secara umum saja. Dalil secara umum ini memang ada nanti di situ, tapi supaya mudahnya begini jemaah, yakin kau Allah itu ada? Yakin. Apa dalilnya? Ada alam ini. Macam mana alam ini ada kalau tak ada Tuhan menciptakan? Dah cukup. Yakin kau Allah tu Maha Kuasa? Yakin. Apa dalilnya? Alam ini siapa yang kuasa menciptakan alam ini kalau bukan yang Maha Kuasa? Yakin kau Allah tu satu? Yakin. Apa dalilnya? Alam ini kalau dua macam mana dia? Pokoknya alam ni saja. Itu dah cukup. Tidak dituntut dia mencari atau memahami dalil secara tafsiliyun, secara terperinci. Apa itu kira-kira penjelasannya dalil jumali? Yaitu lemah daripada menetapkan dia dan lemah daripada menguraikan syubhatnya. Saman. Jamaah, dalam tauhid ini pun ada masalah-masalah halus yang tidak dituntut kita untuk menjawabnya. Jamaah, tidak dituntut. Bagi kita beriman saja sudah bahawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Selesai. Habis. Kata guru Nabi Muhammad lihat surga segala macam. Macam mana itu? Oh, saya tak tahu lagi. Saya tak sanggup tu. Itu bukan kesanggupan saya. Dah tak ada masalah. Yang samar-samar seperti ini, yang halus-halus seperti ini, itu fardu kifayah. Jemaah. Seperti ayat Al-Quran menyebut Allah Subhanahu wa taala ada mata, ada tangan, lantas Allah ada di arasy. Ini apa maksudnya ni? Itu samar. Istilahnya nanti syubhat. Atau kalau istilah dalam ilmu Al-Quran itu ayat-ayat mutasyabihat. Kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Sebab itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini hati-hati jemaah, ya. Dan sekurang-kurang dalil jumali itu, sekurang-kurang dalil secara umum itu, yaitu apabila ditanya orang baginya, adakah engkau iktikad
engkau yakin bahawa Allah Ta'ala itu mawjud, ada? Yakinkah engkau Allah itu ada? Maka berkata ia, Allah mawjud, Allah itu ada. Dan ditanya baginya, apa dalil engkau Allah Ta'ala mawjud? Apa dalil engkau Allah Ta'ala itu ada? Jawabnya, sekalian makhluk ini. Ada makhluk, tentu ada khalik. Ada ciptaan, tentu ada pencipta. Sampai situ aja aku sanggup. Lebih dari itu kalau kau tanya lagi tak sanggup aku. Udah cukup. Udah cukup itu. Cukup sampai situ. Hati-hati kita terpancing membincangkan persoalan-persoalan tauhid yang halus-halus, jamaah. Itu fardu kifayah. Kita tak dituntut. Baik. Itulah yang pengantar terkait dengan Allah Ta'ala. Sekarang, wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihi mussalatu wassalam. Yang mau mengharokatkan silakan. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib syar'i ini, jemaah. Ya. Wajib syar'i. Kalau tak tahu berdosa kita. Bahwa wajib apa? Bahwa mengetahui akan barang yang wajib. Ini wajib akli. Ya. Jadi kita mengetahui apa yang wajib bagi zat sekalian nabi yang mursal. Mursal artinya yang diutus Allah Ta'ala. Sebab ada nabi itu yang tidak diutus Allah Ta'ala untuk manusia. Dia untuk dirinya sendiri saja. Ada nabi itu yang diutus. Jadi kita wajib tahu apa yang wajib bagi mereka dan barang yang mustahil bagi mereka dan barang yang harus bagi mereka. Wajib tahu, jemaah. Istilah kalau kata mengaji kita, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz pada diri para rasul. Wajib tahu. Bermula, siapa rasul itu? Rasul itu yaitu insan. Ini nomor satu. Jadi jangan menghayal bahwa Rasul itu malaikat. Ini ukuran. Ini istilahnya nanti dhawabit, jamaah, ukuran. Rasul manusia. Wah, kami mengaji. Ada kata Tuan Syekh kami ilmunya luar biasa hebat. Ada Rasul itu malaikat. Oh tidak. Rasul itu dalam istilah tauhid adalah manusia. Bukan dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Rasul itu artinya utusan. Si A mengutus si Fulan menjumpai si C. Si A mengutus si B menjumpai si C. Maka si B itu disebut Rasul. Dalam bahasa, bukan dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid tak bisa. Rasul itu manusia yang diturunkan Allah firman kepadanya. Nomor dua. Jadi insanun auhaddahu ilaihi, manusia yang Allah beri wahyu kepadanya daripada hukum. Biasa isinya hukum. Hukum adalah ketetapan Allah Ta'ala. Dan tak mesti hukum, jamaah. Tak mesti. Ini tambahan keterangan saja. Sebab Nabi Allah Daud mendapat kitab Zabur. Itu isinya doa-doa saja, jamaah. Doa-doa. Tak ada hukum. Jadi manusia yang Allah beri wahyu, ini dia.
Yang ketiga, dan menyuruh Allah Ta'ala akan dia dengan menyampaikan hukum itu. Jadi manusia dapat wahyu, Allah suruh sampaikan. Inilah dawabit Rasul. Jamaah, ini dawabit Rasul. Rasul manusia, Allah beri wahyu, dan Allah suruh sampaikan wahyu itu kepada manusia. Jika tiada disuruh dengan menyampaikan dia, maka yaitu Nabi, bukannya Rasul. Jamaah. Jadi kalau tak disuruh sampaikan, itu disebut Nabi. Siapa Nabi? Manusia dapat wahyu. Tinggal lagi nanti khilaf. Apakah Maryam itu Nabi atau bukan? Apakah Luqmanul Hakim Nabi atau bukan? Apakah Uzair Nabi atau bukan? Itu khilaf, jamaah. Yang berikutnya nanti ada khilaf. Apakah mungkin ada Rasul perempuan? Meskipun yang muktamad ada. Saya harus menyampaikan khilafiyah ini, jamaah, supaya nanti pas atau saat ketika waktu mendengar ada orang menyampaikan ada Rasul perempuan, kita tidak gegar lagi. Pendapat muktamad tak ada. Tapi pendapat minor, pendapat dhaif ada yang mengatakan Rasul itu perempuan. Tapi yang muktamad tak ada, jemaah. Yang kuat tak ada. Jadi kalau ada nanti yang menyampaikan begitu, jangan dijadikan heboh sehingga mengacaukan fikiran masyarakat. Diamkan saja. Ada Rasul perempuan, udah diamkan saja. Bahkan Maryam pun adalah Nabi, dah diamkan saja. Kalau kita bincangkan, itulah yang menjadi heboh nanti, jadi ramai. Padahal ulama sudah menyelesaikan. Kunci jamaah, Rasul adalah manusia. Oke. Faedah. Ini satu faedah. Faedah tu ilmu. Tak tahu yang ini tak apa. Itulah masuk ilmu apa tadi, yang umum-umum. Ini tak tahu tak apa, ini halus-halus sudah jamaah. Bila bermula bilangan Nabi itu seketi 2,04,000. Ini bahasa Melayu lama. Seketi itu 100, 2,20,000. Keti itu 100. Jadi seketi itu 100. 2,24,000. 124,000. Yang jadi Rasul daripada mereka itu 313 orang. Dan pada satu riwayat 314 orang. Ini tak kita imani, tak ada masalah. Walau ada hadisnya. Sebab yang wajib kita imani hanya 25 yang tertera di dalam Al-Quran. Lebih tidak. Jemaah. Angka-angka ini tak masuk. Sebab ini nanti berdasarkan hadis-hadis yang tidak sampai derajat sahih. Hadis tentang ini tidak sampai derajat sahih. Jadi kalau kita tak tahu, tak ada masalah. Kita tak imani sampai sekian ratus ni pun tak ada masalah. Sebab yang wajib diimani hanya 25. Sebab nanti ada saja itu gatal-gatal fikiran mau cari tahu dia. Yang 124,000 ni namanya siapa? Mau cari nanti dia itu jemaah. Karena tak wajib dihafal, saya tak hafalkan. Kitabnya sama saya ada. Jemaah. Ya, nama-nama Nabi Bani Israel. Sebab dari Nabi Allah Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ishak sampai Nabi Allah Isa, itu banyak betul Nabi. Dari Nabi Ismail kosong ke bawah nanti barulah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak wajib menghafal, kita tak hafalkan. Jemaah, ya. Sudah. Dan yang afdal daripada mereka itu sekalian adalah Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu mengiringi Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dan mengiringi Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam,
dan mengiringi Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan mengiringi Nabi Isa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Rasulullah Muhammad nomor 1, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka yang 5 ini dinamai ulul azmi. Wajib yakin ada ulul azmi, karena kata-kata ulul azmi disebut di dalam Al-Quran. Tetapi siapa Nabi yang ulul azmi? Sebab nanti ada yang bukan 5 ini, walau Rasulullah Muhammad SAW tetap disebut jamaah. Ini mau hati-hati, ya. Dan yang lain daripada orang yang 5 ini, setengah mereka afdal daripada setengah. Tetapi tiada ditentukan melainkan yang 5 ini jua. Jadi dari satu hadis yang 5 ini, jamaah, ini disebut Nabi ulul azmi, ya. Azmi artinya tekad. Ulul azmi artinya pemilik tekad. Berdasarkan penelusuran para ulama, kelima para nabi ini menghadapi cobaan sedikit lebih dari nabi-nabi yang lain. Maka disebutlah ulul azmi. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 'ishruna sifatan. Perhatikan perkataan famimma. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 'ishruna sifatan. Maka setengah itu bahasa Melayu, kitab, bahasa kita sebahagian. Maka sebahagian daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita yang maha mulia lagi kuasa 20 sifat. Sebahagian yang wajib itu 20 sifat. Tahu-tahu muncul fitnah. Mazhab Asy'ari menetapkan Allah punya 20 sifat. Sehingga menurut pandangan mereka, mazhab Asy'ari dalam tauhid ini membatasi sifat Allah cuma 20. Padahal dari kapanpun mazhab Asy'ari mengatakan famimma. Mimma itu asal kata mim nun min pisah ma. Mim nun min pisah mim alif ma. Min ma. Nun jumpa mim idgham, maka jadilah mimma. Min pada min ma yang menjadi mimma itu fungsinya dalam sastra Arab litab'il, untuk menunjukkan sebahagian. Jadi sebahagian yang wajib kita imani sifat Allah itu 20. Tidak ada pernah sekalipun mazhab Imam Asy'ari menetapkan sifat Allah cuma 20. Ya, ini harus hati-hati jemaah. Jangan nanti kita termakan termakan isu, termakan provokasi, termakan fitnah bahwa mazhab Asy'ari menetapkan sifat Allah 20. Enggak pernah. Bahkan yang 20 nanti pun khilaf. Satu mazhab dalam mazhab Imam Asy'ari nanti mengatakan 13, satu mazhab mengatakan 20. Bahkan nanti ada sifat dia lebih dari 20 yang diikhtilafkan, dipersoalkan antara ulama. Apakah ini sifat Allah atau bukan, dan seterusnya. Dan itu adalah fardu kifayah. Bagi kita tidak penting. Baik, kita teruskan. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya wajib atas mukallaf apa? Mengiktikadkan. Iktikad artinya meyakini. Mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu sifatnya tiada terhingga. Itu yang wajib. Wajib kita meyakini sifat Allah tiada terhingga. Dan tiada memberati. Tiada memberati artinya Allah tiada
memberikan tanggungjawab kepada kita, sehingga kita tidak menjadi mukallaf oleh Allah Ta'ala akan kita pada mengenal setiap satu sifat Allah dengan dalilnya. Kerana sifat Allah begitu banyak, tak berhingga, dan kita tidak diberi tanggungjawab untuk mengetahui yang tidak berhingga itu, apalagi dengan dalilnya. Melainkan yang diberati, yang diberikan tanggungjawab kepada kita, kalau pakai bahasa Arab, yang ditaklif kepada kita pada yang sudah mendirikan oleh syarak, oleh agama, dalil. Jadi menurut mazhab Imam Asy'ari, mana yang ada dalil tentang itu, itu sajalah yang kita yakini, lebihnya tidak. Yaitu 20 sifat. Ya, jamaah, 20 sifat. Lebihnya macam mana terhadap yang lebih? Tetapi wajib atas kita mengetahui yang lain daripada 20, bahwa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kamalatnya. Itu saja. Jadi kita wajib meyakini 20. Selebihnya macam mana? Yakini bahwa Allah memiliki sifat kamalat tiada terhingga seperti yang tersebut dahulu. Kamalat itu artinya kesempurnaan. Jadi menurut mazhab Imam Asy'ari, wajib kita mengetahui yang 20 sifat. Yang lebihnya macam mana? Kita yakin Allah memiliki sifat kamalat. Kamalat artinya kesempurnaan. Selesai, jemaah. Jadi tak wajib selebihnya. Mengapa hanya 20 saja? Yang 20 ini tadi ini sebahagian dari yang banyak itu. Mengapa 20? Kerana yang 20 lah menurut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada dalilnya. Yang 20 itulah yang ada dalilnya. Sehingga itu sajalah kita pelajari. Sebatas ada dalil, ya. Jangan nanti pula pikir-pikir yang tak ada dalil. Sehingga ada yang salah faham, ngaji sifat 20 gila awak. Pernah dengar gitu? Gara-gara ngaji sifat 20 gila. Heran gitu, macam mana belajar bisa gila? Tak salah aja, sebatas ada dalil. Apa sifat? Dan makna sifat itu adalah sesuatu makna, sesuatu pengertian yang lain daripada zat. Sifat itu bukan zat, jemaah. Contoh, mudah sajalah. Bola, apa sifatnya? Bulat. Bulat itu adalah sifat, bukan zat. Tapi dipisah tak bisa, dipilah bisa. Banyak kali sifat gula. Apa diantaranya? Manis. Itu sifat gula, jemaah. Jadi sifat itu adalah sesuatu yang lain daripada zat, tetapi yang berdiri pada zat. Tak bisa dia berpisah dari zat. Dipilah bisa, dipisah tak bisa. Contoh supaya mudah. Uang. Sekarang dah jarang uang logam, uang kertas. Itu kan ada dua sisi, jemaah. Ada dua sisi itu uang. Ada sisi angka, ada sisi simbol, jemaah. Ada sebelahnya pakai tanda tangan, sebelahnya tidak, ada gitu. Kita mampu memilah, oh ini sisi kanan, ini sisi kiri, baru ada uang. Tetapi pisahlah dia, dia tak akan menjadi uang atau duit bahasa kita, tak akan, jemaah. Dia baru menjadi duit bila ada dua-dua. Menyatu tidak, terpisah tidak, tapi terpilah, jemaah. Okey. Gula itu manis, tak bisa dipisah. Kalau dipisah manis dari gula, tak gula namanya. Tetapi pikiran kita mampu memilah mana benda keras gula, mana rasa manis
gula. Jemaah. Jadi dipilah bisa. Manis adalah gula, manis rasanya jemaah. Jadi sifat itu adalah satu pengertian yang lain daripada zat, berdiri dia pada zat. Arti berdiri dia tak bisa tidak kecuali ada pada zat. Okey. Dan telah membilang yang empunya karangan yaitu Syekh Sanusi 20 sifat itu dengan katanya. Ini jemaah ya. Secara mudah insyaAllah kita belajar ini. Wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu binafsihi. Apa maksud qiyamuhu binafsihi? Ay la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Saya ulang. Wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu binafsihi. Apa pengertian qiyamuhu binafsihi? Ay la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Terjemah dulu sebelum kita baca pembahasan. Yang 20 itu mana dia? Al-wujudu ada. Wal qidamu. Qidam ni tak ada terjemah bahasa Indonesianya. Ya maaf. Oleh para ulama sejak dulu kitab-kitab Melayu itu diartikan sedia. Sedia dalam bahasa Indonesia kita sudah beda lagi makna dia. Jemaah. Jadi memang begitu, setiap bahasa ada keistimewaan. Seperti bahasa Indonesia jemaah. Sampai sekarang ada satu kosakata, mungkin ada banyak lain, tetapi yang kita tahu sampai sekarang ada satu kosakata bahasa Indonesia tidak ada terjemahannya bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris. Amuk. Amuk tu jadi mengamuk. Tak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jemaah. Sampai kamus-kamus besar selalu tulis amuk saja. Itu normal, jemaah, keistimewaan. Jadi bahasa Melayu asli yang belum dia campur bahasa-bahasa lain pun kalau kita fahami bahasa sekarang tak ada terjemahannya. Jemaah. Jadi qidam ini selalu diartikan sedia. Saya untuk mudahkan faham kepada kita, tidak ada mula. Gitu sajalah. Jemaah. Qidam itu tidak ada mulanya. Baqa kekal. Meskipun nanti dalam bahasa Arab, setidaknya dalam pikiran bahasa Indonesia, dalam pikiran Indonesia, kekal itu sama saja. Padahal nanti ada baqa kekal, ada khalid kekal. Pernah dengar khalidina fiha abada? Itu kekal juga. Jemaah. Abada jadi bahasa Indonesia abadi, kekal juga. Tapi kepada Allah tak boleh pakai khalid. Kepada Allah pakainya baqa. Jemaah, kekal. Okey. Mukhalafatuhu lil hawadis. Berselisihnya Allah bagi yang baharu. Artinya tak ada sama Allah dengan baharu. Itu nanti kita bincang insyaAllah. Cukup waktu insyaAllah. Wa qiyamuhu binafsihi. Ini diartikan literal dulu. Berdirinya Allah dengan sendirinya. Saya sejak ibtidaiyah dulu, guru tak terangkan apa maksud berdirinya Allah dengan sendirinya. Namanya kita anak-anak, pelajar ibtidaiyah, tahu kita Allah berdiri dengan sendirinya itu tegak. Berarti Allah itu tegak. Bukan. Kalau pakai bahasa Indonesia sekarang, berdiri Allah dengan sendirinya itu mandiri. Itu yang paling jamaah, mandiri. Meskipun tak samalah pengertian mandirinya Allah dengan kita. Sehingga diterjemahkan, apa maksud mandiri? La yaftaqiru. Allah tak perlu ila mahallin, kepada tempat,
wala ila mukhassisin, kepada penentu. Allah tak perlu kepada tempat, Allah tak perlu kepada penentu. Itulah maknanya Allah berdiri dengan sendirinya. Kita baca terjemahan. Dan yaitu artinya yang 20. Pertama, wujud, artinya Allah itu ada. Kedua, qidam, artinya kekal sedia. Kekal sedia. Apa maksud kekal sedia ni? Maknanya menafikan, meniadakan. Ini agak apa sikit lah. Meniadakan tiada. Meniadakan tiada yang dahulu sebelum bagi wujud ada. Itu dulu jamaah. Wujud ada. Kita ini ada tidak? Ada. Ada ya? Ada. Dan sebelum kita ada, kita tiada tidak? Tiada. Bahasa Arabnya Adam, bukan Adam. Ain, Adam. Jadi kita ada didahului oleh tiada. Pakai bahasa Arab. Kita wujud didahului oleh Adam. Saya ulang, bahasa Indonesia. Kita ada didahului oleh tiada. Jamaah. Kita wujud didahului oleh Adam. Kita. Sekarang kita ganti Allah. Allah ada tidak didahului oleh tiada. Bahasa Indonesia dulu. Kitanya ganti Allah. Allah ada tidak didahului oleh tiada. Ganti bahasa Arab. Allah wujud nafi Adam. Nafi itu tidak. Allah wujud nafi Adam. Itulah disebut qidam. Kalau bahasa kita, adanya tak pernah tak ada. Gitu ya, jangan pening-pening. Awak takut nanti ganti malam ni pening pula. Allah ada tidak. Tidak tu nafi. Tidak pernah didahului oleh tiada. Allah wujud tak pernah didahului oleh Adam. Sedangkan kita wujud didahului oleh Adam. Tak pernah Adam ini pada Allah disebut qidam. Jamaah. Sampai sini? Faham ah? Janganlah susah-susah. Kan? Allah ada, tak pernah tak ada. Itu jelas mudah. Allah ada, tak pernah tak ada. Kita ada, pernah tak ada. Kita ada, pernah tak ada. Jamaah. Makanya kan kalau kita ini kan pakai sejak. Sejak kapan Masjid Jami' Al-Hikmah ini berdiri? Sejak tahun sekian. Maknanya sebelum itu tak ada. Kita pun sejak kapan kawan? Ya, sejak dilahirkan mak akulah. Makna sebelum itu tak ada. Kadang-kadang pertanyaan ini kita terjebak menjawab. Sejak kapan Allah ada? Kita terpancing menjawabnya sejak dulu. Sejak dulu Allah ada. Kalau pakai sejak, berarti ada permulaannya tak? Ada permulaan. Berarti kalau ada permulaan didahului oleh tiada. Berarti Allah pernah tak ada. Jadi kalau ada yang menjawab, bertanya sejak kapan Allah ada, jawabnya tidak bersejak. Itu aja jawabannya. Tak semua pertanyaan dijawab jemaah. Sejak kapan Allah ada? Tidak bersejak. Tapi karena dia mungkin belum dapat jawaban ni,
Dengan tulus dia menjawab, sejak dulu Allah ada. Sejak dulu Allah ada. Yakin aku tu. Demi ni railah aku mati. Padahal dia pun salah sudah. Jadi Allah ada tidak bersejak. Itulah kidam. Ya. Jadi apa kidam? Kekal. Maknanya menafikan. Tak ada. Ditolak. Ada. Tak ada tu ditolak. Yang kemudian wujudnya tak ada jamaah. Jadi Allah tak pernah tidak ada. Itu kidam ya. Salah saya tadi. Kidam tu menafikan adam. Menolak tak ada sebelum wujud. Wujud sebelumnya adakah tak ada? Tak ada. Allah tak pernah begitu. Allah senantiasa ada. Baqa. Baqa artinya kekal. Sampai kapan Allah ada? Tak pakai sampai. Jadi kalau baqa tu ke depan, kidam tu ke belakang. Kalau kita sampai ke, apakah kita baqa? Tidak. Karena kita ada masa akhir. Ada masa akhir jamaah. Maka kita tidak baqa. Kita tidak baqa. Jadi ya, macam tadi ulang. Wujud kita. Wujud kita. Sebelumnya Adam. Sebelumnya Adam. Wujud kita setelahnya pun Adam. Wujud kita setelahnya Adam. Apa bukti? Malam ni. Yang malam ketiga tu. Dekat masjid, tetangga masjid, malam ketiga kan malam ni. Adam tidak ada. Adam. Adam. Laki perempuan. Almarhum waktu dia ada di bumi ni, dia wujud. Sebelum dia wujud ada Adam. Setelah dia wujud pun ada Adam. Maka wujud dia, wujud saya, wujud kita didahului Adam, disudahi Adam. Allah, sekarang Allah wujud tidak didahului Adam, tidak disudahi Adam. Jadi wujud Allah dahulu tak ada Adam, kemudian pun tak ada Adam, kemudian tak ada Adam, itulah disebut baqa. Kawan faham ni? Aku faham Pak, tapi bilangnya tak pandai. Tak apa, yang penting keyakinan. Jamaah, tak semua kita tahu bisa bilang. Tak tahu juga kita bilangnya jamaah. Ya, ada banyak yang kita tahu. Bahkan kita makan pun dia tak bisa kita bilang. Jamaah. Apa masakan khas Melayu? Melayu pun tak tahu nanti ni. Gulai? Apa rasanya? Macam mana lemak tu tak? Kan? Macam mana lemak tu? Pokoknya wah, enak kali lah. Gitu. Artinya memang ada yang mampu kita rasakan, kita yakini, tak mampu kita ucapkan. Bisa kerana kata-katanya belum ada. Bisa memang enak kali tak mampu kita mengucapkan. Jamaah. Jadi macam ini yang terpenting kita yakin. Jadi ini kita. Wujud sebelumnya Adam, sesudahnya Adam. Ini Allah. Wujud sebelumnya tak ada Adam, maka disebut kidam. Kemudiannya, sesudahnya pun tak ada Adam, maka disebut baqa. Hati-hati ini. Allah ada, sebelumnya tak ada Adam, maka Allah kidam. Sesudahnya pun tak ada Adam, maka baqa. Baqa ketiga,
Baqa artinya kekal. Maknanya menafikan, menolak adam, tiada, yang kemudian setelah wujudnya. Ini wujud Allah. Setelahnya tak ada adam. Sebelumnya tak ada adam. Sebelum tak ada adam disebut kidam. Sesudah tak ada adam disebut baqa. Jadi kalau ditanya sampai kapan Allah tak ada, tak pakai sampai. Dia ada terus tu. Dah, sampai situ aja dah, sampai situ. Itulah masuk setan nanti. Jadi kayak mana kalau Allah ada terus? Ada terbayang-bayang nanti jemaah. Dah. Yang keempat. Mukhalafatul lil hawadis. Perhatikan ni hati-hati jemaah. Ini banyak keliru sini. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Tiada ia yang baharu menyamai Allah Ta'ala akan suatu daripada segala yang baharu. Tiada pada zatnya, tiada pada sifatnya, tiada pada perbuatannya. Jadi zat, sifat, perbuatan Allah tak ada yang sama dengan baharu. Tahu timbul pemahaman dia. Ini pemahaman salah ni. Jadi kalau kita melihat pesawat terbang begitu, maka Allah menengoknya tak begitu. Jadi bahagian pesawat terbang kita tengok bahagian bawah, bahagian atas kita tengok bahagian atas, maka Allah melihatnya tidak begitu. So, kalau Allah melihatnya begitu, berarti samalah Allah dengan baharu. Ini bukan hanya salah nih, jemaah. Pelajaran ini bukan hanya salah, tapi sesat. Kita teruskan. Kalaulah kita nengok surga, berarti Allah nengoknya surga bukan? Kalau ikut paham salah tadi. Tapi mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dari yang baharu. Jadi kalau kita melihat bahagian bawah pesawat, bahagian atas pesawat, Allah tak begitu menengoknya, kata dia. Karena kalau begitu Allah menengoknya, berarti Allah sama dengan baharu. Ini salah dan sesat. Jadi kalau kita menengok ini surga, Allah menengoknya neraka. Kini kita menengoknya neraka, berarti Allah menengoknya surga. Keliru. Nah, yang benar, berbeda Allah dari yang baharu dalam hakikatnya. Dalam nama tak ada masalah jemaah. Contoh, Allah melihat, kita melihat. Apa yang dilihat Allah itu yang kita lihat. Allah melihat, kita melihat. Tetapi hakikat melihat Allah dengan sifatnya, sedangkan manusia melihat dengan alat-alatnya. Allah melihat surga, kita melihat surga. Objek yang dilihat sama, cara melihat berbeda. Allah melihat dengan sifatnya, kita melihat dengan alat-alat kita. Nama sama melihat. Rujukannya adalah Al-Baqarah awal-awal surah. Ketika Allah mengajari Nabi Adam. Allama Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengajarkan al-asma'a kullaha, segala nama-nama. Nabi Adam tak tahu apa nama benda ini, Allah kasih tahu namanya ini, barulah tahu Nabi Adam. Jadi mukhalafatul hawadis itu pada hakikat. Pengajian itu ada jemaah, dan ini mengkelirukan. Jadi yang berbeda Allah dari baharu, sifatnya, zatnya, perbuatannya. Perkara nama sama tak ada masalah. Seperti sebelum angka 1, sebelum angka 2, 1, 2, 3, 4. Kita katakan Allah itu apa 1? Bukan 1. Nah, ada. Tiba-tiba ada yang mengatakan tak boleh mengatakan Allah 1, kerana kalau 1 bisa 2.
Kalau esa tidak, saya kata esa tu bahasa Sanskerta bisa esa, dui, tri, catur, saya bilang. Tak ada masalah. Ya, jadi kalau Allah satu sama dengan kita, sama dalam nama, tapi tidak dalam hakikatnya. Kan ada kalimat Allah Maha Besar. Ada tak? Besar berarti sama dengan kita. Badan kawan tu besar kali. Tidak, sama dalam nama, tidak dalam hakikatnya. Dalam malam berikutnya baru kita bincang artinya. Tolong bagi tanda. Artinya zat Allah Ta'ala bukannya seperti zat suatu daripada makhluk dan seterusnya. Malam ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan baik untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.